Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Andira dengan NIM 1910524139, mahasiswi semester 4, Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengontrol pelaksanaan pembelajaran agar terkelola sesuai dengan perencanaan pembelajaran saat daring, serta tips and trik efektif dalam pembelajaran daring. Sebelum mengetahui bagaimana cara mengontrol pelaksanaan pembelajaran agar terkelola sesuai dengan perencanaan pembelajaran saat daring, yuk kita simak pengertian daring dan perencanaan pembelajaran terlebih dahulu. Menurut KBBI, daring adalah singkatan dari dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Istilah daring ini juga merupakan bahasa Indonesia dari online. Jika dihubungkan dengan pembelajaran, maka pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses yang merumuskan dan menentukan tujuan pembelajaran, strategi, teknik, dan media agar tujuan pembelajaran umum tercapai. Lalu apa saja hal penting dalam mengembangkan bahan ajar secara daring? Untuk mengembangkan bahan ajar daring, kita harus mempertimbangkan beberapa aspek antara lain. Yang pertama yaitu karakteristik peserta didik. Masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang cukup membaca saja, ada juga yang membutuhkan penjelasan. Yang kedua yaitu kondisi geografis peserta didik. Jangan sampai peserta didik yang tinggal di pegunungan tetapi guru membuat bahan ajar berupa video pembelajaran yang tidak bisa diakses. Yang ketiga yaitu aktivitas pembelajaran peserta didik. Meskipun bahan ajar bersifat daring, aktivitas peserta didik juga harus kita perhatikan. Harus ada kegiatan untuk melatih peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang keempat yaitu kesesuaian antara bahan ajar dengan materi yang kita ajarkan. Selanjutnya yaitu tahapan pengelolaan pembelajaran daring. Pengelolaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat disusun melalui kerangka berikut. Pertama, melakukan survei data guru dan sarana prasarana sekolah. Data penting yang perlu terliput adalah umur guru, ketersediaan peranti TIK pribadi, rekam jejak medis terkait COVID-19, jumlah sarana dan prasarana satuan pendidikan terkait. Yang kedua yaitu melakukan survei data dan kondisi peserta didik dan keluarga. Data penting yang perlu terliput adalah umur peserta didik, umur orang tua, ketersediaan piranti TIK di rumah, profesi dan durasi kerja daring dan luring orang tua, rekam jejak medis orang tua terkait COVID-19. Lalu yang ketiga yaitu menentukan kebijakan pembelajaran yang terdiri dari yang pertama, menetapkan kurikulum yang akan digunakan. Penentuan kurikulum bisa dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan maupun melalui koordinasi dan konsultasi dengan pengawas sekolah atau madrasah dan atau dinas pendidikan atau Kanwil Kemenek. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan pembelajaran dalam satu semester berdasarkan hasil analisis KI atau KD. Lalu yang ketiga, menetapkan jadwal pembelajaran yang dirancang berdasarkan hasil analisis pada poin A, B, dan C. Lalu yang keempat yaitu memenuhi kelengkapan administrasi guru yang berisi kurikulum, tujuan pembelajaran dalam satu semester, serta jadwal pembelajaran per semester. Lalu yang kelima yaitu membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan atau RKAS terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan. Yang keenam, melibatkan komite sekolah termasuk orang tua peserta didik dalam penyuluhan dan sosialisasi praktik pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang ketujuh yaitu membentuk tim pengembang sekolah yang berperan memantau, mengumpulkan data, membagikan praktik baik, dan merumuskan rekomendasi perbaikan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
Lalu yang terakhir yaitu secara rutin berkelanjutan memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjuti perkembangan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Lalu bagaimana cara guru mengontrol kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan perencanaan pembelajaran saat daring? Dalam membuat rencana pembelajaran, guru harus memperhatikan aspek-aspek penting peserta didik agar kegiatan pembelajaran tidak memberatkan dan menjadi beban peserta didik. Selain itu, perencanaan pembelajaran yang dibuat harus menyesuaikan keadaan yang ada, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan proporsional. Yang kedua yaitu mengemas materi pembelajaran daring sekreatif dan semenarik mungkin. Materi yang diberikan dapat bervariasi agar peserta didik tidak merasa bosan. Guru dapat menyajikan materi dalam bentuk peta konsep, audio visual, video tutorial, video lucu sebagai hiburan, sumber web yang sudah disiapkan kesesuaian isi materi dan tautan linknya. Hal ini penting dalam upaya mengontrol pembelajaran saat daring, karena apabila peserta didik bosan, maka dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan. Yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang dirancang. Untuk mengontrolnya agar tidak ada tujuan dan kegiatan yang terlewatkan, guru dapat melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran tiap minggunya untuk mengontrol pengetahuan tiap peserta didik. Yang keempat, guru dapat merancang desain pembelajaran daring yang efektif dengan memilih pemanfaatan perangkat media dan aplikasi daring yang tepat sesuai kemampuan dan ketersediaan sarana yang dimiliki peserta didik di rumah. Yang kelima, kerjasama dengan wali murid. Kerjasama dan keterlibatan orang tua baik secara langsung ataupun melalui paguyuban wali murid memiliki peran strategis dalam pembelajaran saat daring. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini dibutuhkan komunikasi yang lebih intens dalam menyampaikan informasi-informasi penting berkaitan dengan penugasan materi pembelajaran daring. Hal ini penting untuk mengontrol kegiatan belajar anak, menjadi teman dan memotivasi disiplin belajar anak, semangat mengerjakan tugas, serta memfasilitasi kebutuhan belajar daring anak agar dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana tips and trik pembelajaran daring agar efektif. Tips dan trik ini dapat dilakukan agar peserta didik dapat mengatur waktu dengan baik. Peserta didik dapat meniru teknik Pomodoro ini. Yang pertama dengan membuat daftar tugas yang harus dikerjakan. Yang kedua, kerjakan tugas selama 25 menit. Lalu yang ketiga, centang daftar tugas yang sudah terlaksana. Yang keempat, istirahatlah selama 5 menit. Lalu kelima, kembali belajar selama 25 menit, tambah 5 menit istirahat. Lalu yang terakhir, setelah melaksanakan 4 kali kegiatan Pomodoro, lakukanlah istirahat panjang sekitar 30 menit. Kesimpulannya, sulitnya mengontrol pembelajaran daring menjadi kendala guru. Hal ini dapat diatasi dengan beberapa cara. Siswa dapat menggunakan teknik Pomodoro untuk memanage waktunya.